Perkenalkan, saya Gustina Imala Aprilia dari kelas 4B dengan NIM P272420220090. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas fitokimia, yaitu identifikasi glikosida saponin pada buah lontar atau dengan bahasa Latin Borassus flabellifer Linn. Yang pertama ada pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan juga jenis-jenis dari glikosida. Yang pertama ada pengertian glikosida. Glikosida adalah salah satu senyawa metabolit sekunder yang terdiri atas gabungan dua bagian senyawa, yaitu glikon dan aglikon. Glikosida merupakan zat kompleks yang mengandung gula yang ditemukan pada beberapa tumbuhan. Kemudian ada jenis-jenis glikosida. Yang pertama ada glikosida saponin, glikosida steroid, glikosida flavanol, glikosida antrakinon, glikosida cyanogenik, glikosida lakton, glikosida alkohol, glikosida fenolik, dan juga glikosida aldehid. Di sini saya akan menjelaskan secara spesifik tentang salah satu jenis glikosida, yaitu glikosida saponin. Jadi, glikosida saponin adalah glikosida yang aglikonnya berupa sapogen. Glikosida saponin bisa berupa saponin steroid maupun saponin triterpenoid. Saponin adalah golongan senyawa glikosida yang mempunyai sifat-sifat khas, yaitu dapat membentuk larutan klorida dalam air dan membuih bila dikocok. Saponin juga merupakan senyawa yang memiliki rasa pahit dan menyebabkan bersin dan sering mengakibatkan iritasi terhadap selaput lendir. Saponin juga bisa bersifat menghancurkan butir darah merah lewat reaksi hemolisis, bersifat racun bagi hewan berdarah dingin, dan banyak diantaranya digunakan sebagai racun ikan. Saponin bila dihidrolisis akan menghasilkan aglikon yang disebut sapogenin. Lanjut ke pembahasan. Sebelumnya tadi kan dari judul sudah jelas, yaitu identifikasi glikosida saponin dari buah lontar. Jadi di sini ada pun klasifikasi dari pohon lontar. Yang pertama ada kingdomnya Plantae, kemudian ordo Arelae, famili Palmaceae, genus Borassus, spesies dari Borassus flabellifer, divisi dari Angiospermae, kelas Monocotyledonae. Kemudian dari jurnal yang saya ambil itu terdapat dua metode penelitian. Yang pertama analisis saponin dengan kromatografi lapis tipis atau disebut KLT, dan juga pengukuran kandungan saponin dengan spektrofotometri UV vis. Sebelum mengidentifikasi kandungan glikosida saponin, adapun langkah-langkahnya. Yang pertama pengambilan sampel. Jadi pengambilan sampel buah lontar itu yang sudah matang dengan ciri khas daging buahnya itu berwarna kuning orange. Kemudian buah lontar yang matang dibersihkan menggunakan air, selanjutnya dikupas kulitnya untuk persiapan proses ekstraksi. Langkah kedua yaitu pembuatan ekstrak. Ekstraksi sampel dalam proses atau tahapan ini dilakukan pemisahan senyawa menggunakan metode maserasi. Sampel serat matang buah lontar ya ditimbang 200 gram, kemudian direndam dengan menggunakan pelarut metanol 400 ml dalam Erlenmeyer untuk mendapatkan sari buah lontar. Jadi untuk proses perendaman ini itu berlangsung selama 2 kali 24 jam atau 2 hari. Kemudian senyawa atau zat yang terlarut selanjutnya itu disaring, kemudian dievaporasi menggunakan rotari pada suhu 400 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak pekat atau ekstrak kental. Selanjutnya setelah ekstrak didapat, kemudian kita langsung ke analisis saponin dengan
metode kromatografi lapis tipis atau KLT. Jadi sebelumnya, apa sih KLT itu? Jadi KLT itu atau kromatografi lapis tipis, suatu metode pemisah fisikokimia di mana fase diam terdiri dari butir-butir pada penyangga pelat gelas, logam atau lapisan yang cocok. Dikutip dari Stahl 1985. Kemudian metode untuk langkah-langkah kerjanya itu yang pertama, lempeng silika gel F254 Max disiapkan dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Silika gel F254 sebagai fase diam. Pada bagian ujung masing-masing plat KLT diberi garis penanda untuk penotolan sampel dan juga garis penanda batas elusi pelarut. Jarak setiap garis dengan ujung plat itu 1 cm. Proses selanjutnya, sampel hasil ekstraksi yang telah disiapkan tadi dilarutkan dengan alkohol dan siap untuk ditotolkan pada garis plat KLT. Sebelum plat dielusi, chamber dan pelarut dijenuhkan dulu. Komposisi pelarut sebagai fase gerak terdiri dari kloroform, metanol, dan juga aqueous dengan rasio perbandingan 14:6:1. Proses selanjutnya, setelah chamber mencapai titik jenuh, plat KLT dimasukkan ke dalam chamber dengan posisi miring untuk mempermudah proses elusi. Mekanisme elusi pelarut dibiarkan hingga mencapai garis batas elusi. Apabila telah mencapai titik batas elusi, pelarut plat dikeluarkan untuk mengamati bercak atau noda yang timbul pada plat KLT. Noda tersebut menjadi acuan untuk menentukan jenis senyawa melalui perhitungan nilai RF. Dalam memperjelas warna yang terbentuk pada lempeng KLT, maka perlu dilakukan pengamatan dengan lampu UV di panjang gelombang 366 nanometer serta penyemprotan reaksi LB. Prosedur ini pada dasarnya memperjelas bercak warna pada lempeng KLT. Kemudian metode yang kedua itu pengukuran kandungan saponin dengan spektrofotometri UV vis. Sebelumnya, spektrofotometer UV vis itu instrumen analitik yang digunakan untuk mengukur daya absorbansi suatu cairan yang memiliki gugus kromoform terhadap panjang gelombang cahaya tertentu. Metode spektrofotometri UV vis ini mempunyai kelebihan daripada metode titrasi, antara lain memiliki batas deteksi yang rendah, serta memiliki tingkat akurasi dan presisi yang lebih tinggi. Untuk prosesnya atau caranya, itu kandungan saponin juga diukur dengan menggunakan metode spektrofotometri sebagai penguat terhadap data KLT. Jadi langkahnya itu, sampel digerus, kemudian dimasukkan ke dalam kuvet, sampel yang sudah digerus kemudian diekstrasi dengan 1 ml metanol hingga semua senyawanya itu larut. Kemudian pembuktian kandungan saponin dilakukan menggunakan alat spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 260 sampai 370 nanometer. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.